Nah pas Farhan buka, bawa nih ke dalam, Farhan buka, ketemu kan tuh bener ada. Pas dibuka ternyata isinya tulang belulang. Kalau belum semuanya mati, bahkan sampai ke keluarganya semuanya harus mati. Dalam arti tuh, ini kan nantinya buat tumbal dia putus bang, karena satu dia udah meninggal. Dia nggak mau bang, dia mau yang bersangkut pautan menjadi darahnya, anaknya atau keluarganya ini. Masuklah ke si Teteh, yang masuk ternyata karuhunya si Teteh. Nah udah masuk karuhunya si Teteh, ngasih tahu ternyata. Jadi kenapa bang selama ini yang udah kesekian kali si Teteh ini susah buat meninggal, karena dijagain bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Farhan lagi. Gimana Han kabarnya Han? Alhamdulillah. Kalau kemarin kan rambutnya gondrong. Iya. Sekarang enggak. Versi pendek. Versi pendek. Jadi emang saat itu sebenarnya itu ada kelanjutannya. Iya. Tapi berhubung udah tengah malam banget dan gue udah matanya udah 5 watt, akhirnya cuma sampai segitu tuh aneh. Kalau nggak salah itu apa ya? Ada kelanjutan ketika satu itu kontak-kontakan deh ya. Iya. Berarti Udah ketemu bang. Oh udah ketemu. Farhan kesana. Oh iya, saat itu kan pokoknya di cerita tersebut yang kemarin itu cuma sampai sebatas WA ya? WA lah, komunikasi. Komunikasi, tapi sebelum komunikasi itu sempet Farhan kesana? Sempet ketemu kesana. Dan itu di pesugihan Gunung Kawi ya? Iya. Kejadiannya itu ya, gitu, sampai akhirnya bukan berkat ya, tapi atas dasar nggak sengajaan, unsur nggak sengaja kan, ke Gunung Kawi dalam artian tiba-tiba ketemu dengan orang tersebut, gitu kan, sampai akhirnya si orang tersebut sudah wafat. Oke, dan kalau boleh tahu nih Han, inti ceritanya yang nanti akan lo bawain tuh gimana tuh saat lo kesana itu? Sebenarnya sih di rumah pribadinya pun banyak kejanggalan sih bang, banyak kejanggalan, kemudian ada beberapa faktor lah sampai istrinya juga hampir meninggal. Oh, berarti baru nih dijelasin di sini nih ya, maksudnya tahu nih ya. Tahu. Kalau yang pertama kan emang gue minta udah ntar dulu deh yang kelanjutannya deh, karena udah sempet akhirnya dilengkap sampai akhirnya endingnya tuh meninggal. Tapi kita tarik mundur lagi nih, saat orang kesana baru tuh ngalamin ada keanehan di rumah itu ya. Oke, mungkin tahan dulu kalian nih ceritanya nih, jangan kasih tahu semuanya nih kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Kemarin Farhan kan ke Garut.
Nah sebenarnya sekalian ke sana juga bang. Yang maksudnya turun dari Papandayan? Iya. Oh. Maksudnya gini, karena kan satu pas kemarin Farhan bawain cerita itu kan memang belum izin. Tapi ya kemarin tuh Farhan ketemu, kemudian minta redonya lah gitu. Dan Farhan juga ngejelasin ini nggak bermaksud untuk menyudutkan satu pihak, tapi apa namanya, mungkin ada ibroh pelajaran yang bisa diambil. Betul. Cuman dari pihak sana alhamdulillah sih diizinin. Cuman minta untuk nama disamarkan. Oke, minta siap. itu aja. Maksudnya Farhan izin lah, ini semuanya mau saya ceritain. Karena apa namanya, kemarin itu kan sebenarnya belum tahu nih mau kelanjutan apa enggaknya bang. Tapi karena waktu kita turun dari Papandayan kan videonya belum naik tuh. Belum Naik. Nah akhirnya ya Farhan inisiatif duluan. Sebelum videonya naik Farhan minta izin dulu. Takutnya nanti video naik Oh iya, bermasalah nanti bermasalah ya. lah Iya. gitu. Akhirnya selepas dari situ kan yang terakhir Farhan pulang udah komunikasi sama pihak keluarga, udah WhatsAppan, pas banget video call kan wafat tuh bang. Nah akhirnya kesempatan lah Farhan kesana bang. Di situ kan kemarin Farhan cuman ngejelasin intinya kan. Farhan cuman bilang ya udah ini rumahnya diinvest aja kata Farhan gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa tinggal di rumah sederhana tapi ya ada hasilnya. Nah sebenarnya di sana tuh Farhan sekitar 2 harian bang. 2 harian di sana. Jadi waktu datang pertama ke sana ketemu sama ibunya, istrinya, sebutnya siapa bang ya? Nggak berani nama asli soalnya. Si ibu aja kali si ya? ibu lah ya. Iya. Ketemu sama si ibu. Pas ketemu sama si ibunya ngomong kan awalnya, ini gimana supaya saya sama keluarga nggak terkena dampaknya gitu kan. Ya udah kata Farhan, ya udah teh aya nama ngiluan weh, sok weh aya nama ke leluhur nu di Garut weh kata Farhan gitu. Sekarang mah udah teh ikut aja dulu yuk. Farhan ajak ke Godok nih bang, ke Godok di Karuhun. Sana ya kita ziarah, maksudnya bukan bermaksud minta sama makam lagi, bukan, cuman mungkin dengan wasilahnya wali Allah yang ada di Garut ini bisa apa ya dibilang ngebantu hajatnya inilah gitu. Udah tuh akhirnya ziarah bang. Nah ziarah itu kan posisinya ba'da maghrib bang. Jadi kalau ke makam Godok itu memang agak naik dulu bang, agak naik, makamnya di atas lah di Bukit Godok itu. Bahkan nama Godok sendiri pun sebenarnya ada sejarahnya lah bang. Kenapa bisa disebut Godok? Itu jadi dulu Sunan Rahmat Suci itu bisa dibilang ngebawain apa namanya ya Farhan lupa. Intinya tuh di Gunung Gede, di Gunung Ciremai, kalau tanah itu kayak beliau lagi tirakat, kalau tanah itu goyang, nah beliau nggak mau netep di situ. Tapi kalau misalnya tanah itu terbalik, kalau tanah itu diem, beliau nggak netep di sono. Dalam artian di situ udah bersih lah gitu. Tapi kalau misalnya tanah ini goyang ya itu pas digodok. Makanya asal usulnya Farhan sebenarnya tahu gitu, cuma gadak apa gitu lupa bisa jadi godok gitu. Kira singkat cerita ziarah tuh bang ke sana. Nah pas ziarah biasa kan salamullah ya sada minar rahman ya syakum. Udah ngikutin dah tuh, ngikutin terus udah selesai itu kirim Al-Fatihah, baca Yasin, selesai baca Yasin, tahlil. Nah biasa kan Farhan selalu nyelipin Maulid Sintuduror. Ya udah baca Maulid, kelar baca Maulid, udah kelar. Nah di sana kan ada air bang. Air namanya itu ya air doa lah intinya. Nah bawa dah nih kata Farhan, bawa dah teh. Udah teh sok weh bawa katanya. Ya bawa dah tuh. Nah berangkat tuh bang, kan pakai mobil dia bang ya, pakai mobil dia. Nah turun dari Godok ini kan jalannya lumayan agak kelok tuh bang. Nggak terlalu parah sih keloknya, cuman agak sempit lah. Sempit ya. Udah lumayan jauh itu bang, udah di kota lagi. Depan Seman apa tuh Farhan lupa, di pertigaan gitu. Udah berhenti di situ. Nah teh kata Farhan gitu. Kenapa kata Farhan gitu. Terus kata tendanya, ya asa anu berat cenah. Ini kok mobilnya berasa berat bang katanya. Nah itu malam bang, sekitar jam 9:30 10-an. Akhirnya minggir dong. Nah pas minggir, coba we cek bannya teh kata Farhan gitu. Dicek tuh bannya. Nah dia berdua bang sama sepupunya perempuan juga. Jadi Farhan duduk di bangku belakang. Nah cuman pas keluar ini Farhan ngerasa oh ini mah kayak mau dikerjain gitu bang. Dicek tuh bang bannya sama dia. Teh ini ban kok aman ya. Nah logikanya bang, mobil dia itu kan mobil Matic bang. Mobil apa sih, Fortuner. Oh oke. Iya. Nah
Itu kan digas ya bang. Heeh. Terus kagak jalan bang, cuman tung begitu Oh, doang. gasnya doang yang Gasnya doang. kayak netral ya. Kayak netral. Padahal kan ada N ada ini kan. Iya. Nah, Paran kan Matic agak bisa juga. Nah, Paran coba juga sama bang. Sama. Sama nggak bisa tuh. Jadi kayak kita bawa mobil biasa yang kopling, kalau koplingnya nggak dilepas kan cuma ngeden doang Iya, tuh. ngeden. Deng. Iya. Ini sama bang. Logikanya Matic tanpa digas aja kan jalan kan. Iya. Tapi ini nggak sama sekali, digas pun nggak jalan bang. Matiin. Nah, Paran bilang, teh sok sholawat lah weh. Baca sholawat tuh bang 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, kelar dari situ kok masih nggak bisa bang. Nah, anehnya lagi, seakan-akan itu jalan raya bang, jalan raya. Farhan nyetopin orang, kayak dia tuh nggak ngehirauin bang, kayak nggak ngehirauin. Minimal kalau misalnya kita nyetopin orang, minimal orang tuh nengok. Ini enggak bang, Farhan stop tuh, lewat aja mobil. Lewat aja kayak nggak ngeliat. Kayak nggak ngeliat, Iya ya. kayak nggak ngeliat sama sekali. Lewat aja tuh mobil. Kata Farhan, teh ini gimana jadinya katanya. Ya udah, sok ditelepon dulu sama dia, mau nelfon adenya kan. Pas ditelepon adenya, cuman memanggil terus bang, nggak bisa nih buat berdering, memanggil aja. Atuh gimana teh, sampai malam tuh bang, sekitar 3 jaman. Udah kan sampai akhirnya Farhan ngerokok ya. Farhan ngontekin teman-teman Farhan juga tuh di Garut. Udah ngerokok tuh malam sekitar jam 10-an, dia di dalam mobil sambil ngontekin itu. Nah, dia lari bang, si Teteh lari dari mobil langsung nyamperin Farhan. Ada apa? Malah saya yang mau nanya sama si Teteh, kirain Farhan si Teteh di dalam ngoprek apaan gitu. Itu mobil bunyi buak kenceng banget bang dari atapnya, tapi Farhan gak ngeliat apa-apa. Nah dari situ kata Farhan, Farhan kaget, cuman lebih kaget lagi gara-gara si Teteh ngagetin Farhan gitu bang. Farhan udah kaget, dia keluar jadi Farhan yang kaget juga. Oh. Nah teh, justru Teteh yang mau nanya, katanya kenapa? Nggak tahu, saya pikir Teteh nganuin apa gitu kan. Enggak, nah itu dari atas Farhan penasaran kan akhirnya. Sok wece coba dicek dulu. Nah Farhan cek tuh bang, kan mobil di pinggir bang ya. Ini kan jalan raya, di sebelah pinggir, di pinggiran lah pokoknya. Farhan cek di atas ban, itu tanah bang segumpel. Tanah segumpel, warna merah. Nah Farhan ambil, pas Farhan ambil, Farhan bisa bedain gitu bang, mana tanah biasa sama mana tanah kuburan. Nah itu pas Farhan ambil, serasanya itu tanah kuburan bang. Teh iman tanah kuburan kata Farhan gitu. Terus tetehnya malah nanya, ini ada sangkut pautnya enggak apa kita ziarah tadi? Oh Farhan balikin, enggak teh, enggak mungkin, beliau waliullah, enggak mungkin ada sangkut pautnya sama hal-hal buruk, negatif, mistis. Farhan bilang gitu. Bukan teh, ini mungkin masih ada faktor dari sana teh, Farhan bilang gitu. Apa mungkin karena kemarin belum selesai teh, belum putus, apa masih ada sangkut pautan, atau di rumah ada yang ditanam juga teh, kata Farhan gitu. Ya udah akhirnya tanahnya itu ya Farhan bersihin tuh bang, Farhan bersihin. Logikanya nggak masuk logika tapi nyata. Udah kelar bersihin, Farhan ngerokok lagi. Ya udah teh ngerokok ya, kata Farhan gitu, ngerokok. Nah coba weh teh mobilnya dinyalain lagi. Coba tuh sama si Teteh dinyalain, jalan bang, udah bisa jalan. Normal lagi mas? Normal lagi. Digas jalan? Digas jalan. Nah kata Farhan, teh iya mah bener teh, pasti aya sesuatu cenah di bumi teh aya nanaonan iya mah, kata Farhan. Di rumah tuh ada apa-apa nih teh, kata Farhan gitu. Oh dia udah khawatir tuh apa ada ada apa-apanya tuh masih gimana. Ya udah kata si Tetehnya gitu, ya udah ayo jalan, nggak apa-apa lah, aman. Nah si sepupunya tiba-tiba nyinden Sunda bang, gimana ya, bukan nyinden Jawa tapi sabi lulungan apa namanya? Iya kayak sabi lulungan gitu ya? Iya di depan. Nah berhenti, Tetehnya panik sampai ngerem mendadak, di belakang ada motor klaksonin, minggir dikatain bang di mobil, kehet cia kata. Apa tuh kehet? Itu bahasa Sunda kasar lah intinya gitu. Akhirnya dari situ berhenti, teh sok diharap kata Farhan. Di depan aja, di depan. Nah di depan tuh bang, sampai di bundaran yang kemarin Farhan turun. Nah di bundaran yang kemarin Farhan turun, kan posisinya bang kemarin kan kita ke sebelah kiri di depan gedung. Nah itu Farhan berhentinya dari arah sini bang, tapi masuk ke gedung situ. Nanti muternya bisa ke tempat yang kemarin Farhan turun. Yang apa? Dodol itu ya? Iya, yang tulisan selamat datang di kota Garut gitu iya. kan. Di selipan gitu. Nah udah sampai situ, udah tuh akhirnya
masih kayak gitu. Paran pegang bang badannya. Dia kayak nggak suka bang. Pas Paran pegang langsung begini. Nah kata teteh, Paran bilang, teh punten atuh sok pegangin, kata Paran gitu. Dipegangin. Pas si teteh megangin si sepupunya itu bang, dipegang, panas badannya bang. Si tetehnya langsung begini. Astagfirullahaladzim, kata si teteh gitu. Ngerasanya badannya panas. Tapi pas Paran pegang memang kerasa anget gitu. Udah akhirnya dia ngomong tuh bang katanya, ulah sok ngaganggu katanya. Jangan sok ngegangguin gitu. Sia hayang naon deui kata. Kamu mau ngapain lagi katanya gitu. Nggak ngapa-ngapain kata Paran gitu. Nggak ngapa-ngapain. Terus Paran bilang, ini siapa? Dia nggak mau jawab. Ini siapa? Dia sama sekali nggak mau jawab. Kira dari situ ya udah Paran bacain biar keluar kan bang. Nah pas udah keluar si adik sepupunya muntah bang. Pas mau muntah buka pintu mobil, si tetehnya bilang ke Paran, si ibu ya, si tetehnya bilang, kata si tetehnya gini, iya naon, itu di bangku yang bekas didudukin sama si sepupunya ada kembang bang. Kembang? Kantil. Oh. Tapi warnanya merah. Kantil merah, gue taunya kuning ya biasanya ya. Kuning putih. Ini merah. Merah. Itu kantil banyak warnanya. Apa gimana? Banyak bang. Kayak gimana sih, kayak ditabur gitu bang. Oh, nggak cuma satu gitu ya? Nggak cuma satu, banyak kayak ditabur gitu. Nah udah gitu kan udah teh sok itu tulungan heula kata Paran, bantuin dulu di emek-emek gini kan lehernya tuh maksudnya masih mual. Terus Paran kasih air, udah nih minum dulu air yang tadi dari sono, minum udah mendingan. Dia pas masuk lagi kaget, ini kok ada bunga katanya. Sampai dia nggak berani bang duduk di depan itu, langsung pindah ke Paran di bangku belakang katanya. Si tetehnya juga Parno, nggak jadi teh, apa gimana ini katanya. Udah teh ayo cepet biar ke rumah aja dulu. Nggak mau tuh, ya udah akhirnya mau nggak mau Paran yang bawa tuh bang. Paran bawa. Nah udah sepanjang jalan tuh Paran setelin sholawat aja kan di mobil tuh biar nggak terlalu ke bawah gimana. Paran setelin sholawat. Nah si tetehnya bilang katanya, kalau denger sholawat teh asa adem gitunya katanya, kayak adem gitunya. Nah tiba-tiba si tetehnya langsung ngomong suara, tapi suaranya suara tua bang. Suara tua dengan pertanyaan yang tadi, hayang naon sia. Lebih tebel gitu. Lebih tebel gitu, hayang naon sia katanya. Wah kata Paran udah nggak beres nih. Udah Paran diemin aja. Udah teh tenang aja, biarin, diemin aja. Udah tuh Paran kencengin bang setel sholawatnya. Terus ntar normal lagi. Jadi ngobrolnya tuh kayak udah setengah-setengah gitu bang. Paran ngobrol sama dia, ditambah lagi dianya setengah lagi kayak bukan dia. Kira ya begitu sampai ke rumahnya, sampai parkir mobil, Paran langsung nelpon tuh teman Paran, suruh datang sini kata Paran, temenin, ntar jemput Paran nggak mau tidur di sini, nggak enak kan. Ya akhirnya mau nggak mau karena ada kejadian di rumahnya bang. Ya akhirnya Paran sampai subuh nggak tidur. Oh di situ bang. Itu masuk ke dalam kan memang besar banget ya bang. Masuk ke dalam, pas buka pintu, itu dari lantai 2 jatuh. Tahu ini nggak bang? Yang beling buat kayak apa sih, beling yang buat naruh bunga itu? Pas bunga yang tapi yang beling itu jatuh bang dari lantai 2 ke bawah. Kayak kalau Paran di ibarat kata kayak assalamualaikum nih gitu kan, lu dateng. Nah itu padahal itu bang Garut dingin lah bang, tapi keadaannya itu bang di rumah dia panas bang, bener-bener panas. Paran pas begitu masuk aja nggak sampai 1 menit itu ngegobios bang, keringet. Wah akhirnya Paran bilang, teh yang Paran takutin dia ada perjanjian, almarhum ada perjanjian atau gimana nih teh. Memang kan sebenarnya udah ada perjanjian, tapi Paran mau cari tahu dulu nih medianya apa gitu. Nah Paran tanya langsung to the point tuh, teh boleh tahu nggak kenapa, ini maaf ya bukannya mau ngeganggu privasi atau gimana, kata Paran, ada nggak satu ruangan khusus yang teteh sendiri nggak boleh masukin? Ada. Ada. Di mana? Di lantai 2. Boleh antar ke sana teh? Boleh. Nah di situ sepupunya udah panik tuh bang, di situ ada keluarganya juga ada bang, cuman nggak banyak, maksudnya keluarga intinya ada yang cowoknya juga di situ, adanya.
Itu naik, tar lu dah biar ngopi dulu, tenang dulu, saya cari kuncinya, kata si tetehnya gitu. Oh ya udah teh, saya balik lagi tuh bang ke ruang tamu. Udah nyebat ngerokok, ngobrol tuh bang, nggak ada pemikiran gimana kan awalnya. Ngobrol, habis ngobrol itu, nah si mamang yang kemarin temennya yang nemenin dia itu nggak lama datang langsung meluk Farhan, Assalamualaikum. Nah begitu datang kan lagi biasa bang, ngobrol, Farhan juga nggak ngebahas ke situ terus gitu, ngobrol terus sama si mamangnya. Udah ngobrol, kelar ngobrol, si tetehnya nggak lama turun nih bang, turun. Nah begitu tetehnya turun, dia bilang kuncinya nggak ada katanya gitu. Ada, sebut namanya itu kan, ada ini katanya. Itu normal bang. Terus tiba-tiba matanya melotot bang, matanya melotot, nyamperin si temannya ini, dicekek bang, dicekek. Aing hayang siapa ya oge cina. Kata artinya tuh kayak gua mau lu mati juga, kalau bahasa kitanya gitu, gua mau lu mati juga. Nah Farhan masih bingung ini yang masukin sebenarnya siapa. Udah akhirnya Farhan keluarin, udah nggak kondusif tuh bang, udah mulai bener-bener nggak kondusif. Kata Farhan, teh tenang dulu teh, tenang. Farhan, udah teh lanjut besok aja ya, kata Farhan gitu. Besok saya kesini lagi. Kata si tetehnya, jangan saya pengen cepet-cepet selesai. Dia bilang gitu, saya capek katanya gitu. Jadi si tetehnya di situ ngasih tahu bang, ternyata selama lagi anuan itu masih berjalan itu, si tetehnya tuh sering ternyata kayak gitu bang, sering sampai nggak tahu lah ya, ini jatuhnya memang medianya apa, disantet juga atau gimana, sampai si tetehnya tuh pernah bang, dia masak mie. Teteh cerita langsung nih, dia masak mie. Pas dia masak mie, logika nggak bang, abang masak mie nih, iya kan, bumbu masukin, terus mie, terus ada kuahnya, begitu diaduk, pas mau dimakan paku bang, segede-gede gini. Si tetehnya sendiri yang cerita, dan itu sering, makanya si tetehnya itu kalau makan nggak pernah kayak kita kan makan nikmat kan, dia nggak pernah, pasti dia pelan, dirasa gitu bang, ada yang sesuatu ganjel apa enggak. Si teteh bilang kayak gitu. Terus kedua, si teteh setiap jam 9 malam badan dia itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, dia bilang itu kayak kesetrum bang, kayak kesetrum. Nah Farhan tanya, terus tadi ngerasa seperti itu enggak teh? Enggak, kata si tetehnya, enggak tahu, teteh juga nggak tahu katanya gitu. Terus Farhan bilang ya udah teh, ceritanya nanti, maksudnya kalau pengen cepet selesai boleh saya tahu dulu nggak ruangannya gimana, kata Farhan gitu. Udah tuh bang, Farhan naik ke lantai 2, dibuka kuncinya, nggak bisa bang, kuncinya itu ada 5, semuanya nggak sesuai bang, semuanya nggak sesuai, ada yang pas gitu ya? Nggak ada yang pas, semuanya nggak sesuai. Farhan tanya, teh ini bener nggak kuncinya? Setahu saya ini kuncinya tuh almarhum sering naruhnya di sini gitu. Ya udah teh kalau kayak gitu gimana, ini nggak bisa, udah dicoba berkali-kali, sama si mamangnya juga sama bang, coba nggak bisa. Terus Farhan bilang, mamang tunggu di bawah aja mang, takutnya nanti si teteh tiba-tiba gimana malah nggak kondusif, nih teman saya juga belum datang gitu. Ya udah akhirnya dari situ dobrak teh, kata Farhan, dobrak aja. Ya udah tuh bang, akhirnya diambilin banda sama dia, linggis, digetok-getok bang sama dia, sini teh sama saya. Farhan coba congkel, susah bang. Di situ Farhan ngalihin suasana, saya nggak bakat jadi maling teh, kata Farhan gitu. Soalnya kan disuruh nyongkel gitu bang, ya nggak ada bakat maling teh, kata Farhan gitu ya. Dianya malah ketawa gitu, malah ketawa. Tapi pas dianya ketawanya beda bang, bukan kayak biasa ketawa bercanda, ketawanya langsung gimana sih, ketawa besar gitu, langsung nggak beres, nggak. Langsung Farhan ngomong, nggak suka diajak bercanda teh, kata Farhan gitu. Nggak suka mah bilang kata Farhan gitu, diem tuh ntar normal lagi. Ya udah akhirnya Farhan bismillah dah tuh bang, pakai badan, kata Farhan. Farhan dorong sambil dek masih nyangkut tuh bang, dek. Nah pas Farhan buka kenceng, wah ini nggak beres kayaknya, dibacain dia apa dikunci sama dia gimana. Ya udah bang, Farhan buka, Farhan body yang Farhan des.
Pas Paran body nggak bisa bang, kata Paran, ini mah tulang gue patah nih. Iya loh. Diantem sama kayu. Kayunya Bukan. yang tebel bang. Oh, kayak jati gitu kayak ya? jati Iya. gitu. Wah ini mah patah nih kata Paran, tulang Paran. Udah tuh Paran baca dalam hati, Bismillah, Paran niatin sholawat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh nggak boleh amalannya. Paran baca, Paran buka, malah kayak ngelos bang, kayak nggak dikunci. Sampai Paran dorong kan pakai tenaga, Paran sampai jatuh bang. Karena udah kebuka gitu ya? Karena udah Blok kebuka, gitu ya? blek aja langsung jatuh. Tetenya kayak dianya panik gitu. Iya. Pas ngeliat kan lampunya mati tuh bang, lampunya mati. Paran nyalain nggak bisa bang. Di saklarnya mana teh? Senterin tuh, cetak nggak bisa nyala. Kata Paran, ya udah teh, pakai ini aja dulu, saya mau ngeliat dulu di dalamnya ada apa aja. Nah, begitu Paran balik badan, nyala lampunya bang, nyala sendiri. Soalnya kan saklarnya Paran tak Iya, gitu. Dicoba-coba gitu Coba-coba, ya? nggak nyala nih. Nah, Paran nggak tahu posisinya dia di on apa di off. Karena teh ini nggak bisa, orang udah berkali-kali kan bang. Begitu balik badan, lampunya nyala, warnanya merah bang. Warna lampunya merah, terus kelihatan kan ruangannya 2 kali lipat dari ruangan ini bang. Kali gede, emang rumahnya gede bang. 2 kali lipat dari ruangan ini. Dan di situ ada keranjang kayak keranjang baju gitu bang. Nah itu ada di atas. Jadi pat tidurnya tuh modelnya ada pat tidur. Paran kasih tau dulu ya tempatnya lah ya. Ini pat tidur. Di sebelah pojok kanan pat tidur. Nah di depannya tuh ada kayak pajangan apa namanya, hal-hal yang kayak gitulah bang. Nah di sebelah sininya itu ada 2 kayak model sejadah. Nah terus di depannya itu samping pat tidurnya ada ruang sedikit bang. Jadi kayak sebelah sininya kan barang-barang yang tadi. Nah itu kayak kesekat gitu bang. Kayak kesekat. Nah akhirnya Paran buka dong. Teh ini kayaknya ada jalan lagi dah katanya. Enggak tahu dah. Jadi kayak kan kasur disisain ruang sedikit tuh bang. Nah bener tuh bang, ternyata itu pintu lagi. Kayak pintu tersembunyi kayak gitu pintu ya? tersembunyi. Pas dibuka, pas Paran buka, di depan gambar satanik gede banget bang. Satanik tau nggak yang Kayak gimana? Kepala kambing. Iya kayak model kepala kambing tapi bintang terbalik. Yang gini? Iya. Ada tanduknya kan? Ada tanduknya, terus bintang kebalik kayak lambang negara TET gitu. Ya pokoknya terbalik bang. Itu gede bang, lumayan semana ya? Segini nih. Tuh. Oh satu selenjar ini ya? Iya. Satu papan lah hitungannya, satu papan Musa ini. Itu lambang satanik gede bang. Nah itu pas Paran apa namanya masuk ke dalam bang. Kaki Paran tuh nginjek tanah. Kok lengket? Kerasa kan bang kalau tanah? Tanah yang tadi ada di atas mobil. Tanah kayak kuburan? Nah kayak tanah kuburan. Nah nggak lama si tetenya ngamuk. Rame tuh bang kan. Ngamuk. Intinya tuh nggak lama nyamperin Paran, dicekek Paran. Aing siapa ya di dia? Saya juga mau Paran mati di situ. Dia bilang gitu. Saya bilang saya nggak ada sangkut pautnya, nggak ada gimana kata Paran gitu. Udah akhirnya si mamangnya naik, bantu pegangin. Nah udah tuh akhirnya ya Paran bersihin bang. Itu lambangnya Paran ambil bang. Pas Paran ambil, apa ya di atas tuh kayak gini nih bang, jatuh bang. Percis kena pala Paran, percis plafon. Pas Paran mau angkat nih, mau Paran pindahin, plafonnya jatuh bang. Terus percis kena pala Paran. Dan pas jatuhnya itu diiringin sama tanah yang tadi bang, sama tanah yang tadi. Ceprut kena nih ke kepala kata Paran. Wah, terus Paran mikir lagi, lanjut atau enggak. Di situ Paran agak sedikit khawatir bang, karena setiap kadang ada yang minta tolong apa gimana, kadang ada imbasnya juga ke Paran bang. Nah pikiran Paran di situ kalau Paran gak nolongin, satu kasihan, kedua Paran lanjutin, ya udahlah. Udah akhirnya di situ udah dari kejadian itu udah ngerasa nih, ini pasti nanti Paran bakal kenapa-napa kata Paran gitu. Ya udah akhirnya dari situ Paran bilang gini dalam hati, Paran percaya kok Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan. Paran bilang gitu. Paran nggak percaya yang namanya setan bisa matiin Paran tanpa seizin Allah. Paran bilang gitu. Dari situ ya udahlah, Paran yakin kan, maksudnya Allah udah sebaik-baiknya pelindung. Udahlah Bismillah, Paran bilang Bismillah.
Farhan niat apa namanya, mungkin Allah ngasih sesuatu yang lebih ke Farhan. Farhan manfaatin sebaik mungkin lah gitu. Intinya buat nolong orang. Udah tuh bang, dari situ Farhan angkat, tek. Nah itu di sampingnya banda-banda dia jatuh semua bang. Itu kerisnya jatuh, kubrak. Terus ada kayak model jenglot gitu bang. Tapi dia nggak dikotakin, nempel bang. Maksudnya barang yang di depan itu ya? Yang di samping. Ya, di depan. samping itu Iya. ya. Oh. Nah, dari situ pada jatuh tuh bang. Farhan angkat. Nah si tetehnya kan nyaksiin semua tuh bang di situ. Nah pas Farhan angkat, si mamangnya bilang, awas A, awas A. Farhan kaget dong, maksudnya kagetnya cuma nengok ke mamangnya, awas A, eta gitu. Ternyata di pas tidurnya ini ada ular bang. Ular. Tahu ular cincin nggak bang? Ular cincin apa lagi nih? Ular cincin. Hitam kuning. Hitam kuning. Tapi bukan hitam kuning. Warnanya merah kuning. Oh, merah kuning. Merah kuning. Warnanya merah kuning. Farhan kan agak sedikit sama ular ya berani sih bang. Tapi si mamangnya mungkin inisiatif. Nah dicoba nih bang, diambil. Nggak ngelawan bang, ularnya biasa ya dia. Diambil, dimasukin ke karung sama si mamangnya. Dimasukin ke karung, terus ditaruh di depan, udah aman dah tuh. Udah akhirnya Farhan ambilin tuh bang anuannya, banda-bandanya. Nah sampai pas Farhan ambilin, ada satu modelnya kujang rusa. Dia modelnya gimana ya, kalau kujang normal kan begitu. Nah kalau kujang rusa dia agak beda tuh bang. Pakai terlalu lengkung atau gimana? Dari lekungannya. Lekungannya. Pokoknya kan ada nama-namanya juga. Iya. Farhan tahu, oh nih kujang rusa. Pas Farhan ambil, Farhan diemin, Farhan taruh di sini bang. Flek, Farhan tutup, bes. Lanjut tuh Farhan bersihin semua. Pokoknya banda-banda dia Farhan ambilin tuh bang semua. Nah pas Farhan ambilin semua, si tetehnya ini udah nggak kuat bang. Udah kejang-kejang. Begitu, wah teriak-teriak, panas. Pokoknya dia teriak-teriak tuh. Udah Farhan bilang sama adenya, tolong pegangin aja nggak apa-apa. Farhan beresin tuh semua bang. Nah pas terakhir, Farhan mau ngecek di area apa tidurnya bang. Nggak sengaja nih bang, Farhan ngangkat bantal. Nggak tahu kenapa ya, bantalnya Farhan angkat. Itu ada bunga kantil merah yang tadi ada di mobil. Kantil merahnya ada di situ, Farhan angkat. Ada di situ bang bunga kantilnya. Farhan ambilin tuh bang semuanya. Nah pas di satu lagi Farhan angkat lagi, beda lagi, bunga melati. Nah pas Farhan mau ngerapiin yang melati, di sini Farhan sakit bang, masih ada nih bekasnya. Di sini Farhan sakit, kata Farhan. Farhan buru-buru keluarin. Pas Farhan giniin, darah bang, kena. Itu kan amat tempatnya dia bang. Farhan taruh tuh dia amat tempatnya. Oh yang kujang rusa itu. Amat tempatnya bang. Tapi kena, nggak tahu tuh kenanya gimana kan. Berdarah, tapi nggak gede sih berdarahnya bang. Maksudnya nggak sampai banyak. Cuman kayak kita ketusuk jarum gitu bang. Kecil ya. Kecil, dikit. tapi lumayan tuh bang. Ya darahnya agak lumayan lah gitu. Ya udah biarin Farhan elap lagi. Ya Allah, inilah apa namanya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah. Pas Farhan kumpulin semua, udah yuk bawa ke bawah. Itu pas mau bawa ke bawah bang, apa namanya, lampu tiba-tiba mati bang. Tak, lampu kamar yang tadi mati. Itu kan karena warnanya merah kan bang. Jadi kalau cahaya merah kan gimana sih bang? Dek, Farhan nyari handphone, mau nyalain senter, susah banget bang. Susah, badan Farhan tuh kayak gemeter, tremor. Ya. Susah. Nah si mamangnya sama ini udah teriak-teriak aja. Farhan keadaan diri, karena keadaan gelap nggak ngeliat bang. Itu dari atas Farhan ngerasa kayak ada yang nubruk Farhan bang ke arah leher. Kubrak Farhan sampai jatuh. Itu sampai sempet sariawan bang di sini karena muka Farhan bentur langsung ke ubin. Jadi gimana ya jatuhnya tuh, Farhan nggak jatuh kayak nggak begitu bang. Kubrak, jadi gimana sih kayak badan tuh diganjel, beda bang. Kalau dijorokin semuanya semua apa, kita masih bisa gerak nih kaki, tapi ini enggak. Pas kayak kehantem, kaki tuh nggak bisa gerak, jadi cuman muka doang yang pengen ke bawah bang. Kayak tek gitu ya, kayak ada yang ganjel aja gitu ya. Ganjel. Tapi sebenarnya nggak ada yang ganjel. Nggak ada yang ganjel, jatuh, puk, kerasa tuh sakit kan. Ya udah, Farhan bilang ya udah teh, saya wiridin dulu dah, saya bilang gitu. Ayo keluar, cepetan keluar, kata Farhan gitu. Udah tuh bang,
keluar pelan-pelan, itunya Paran teng-teng semua, udah Paran wiritin bang. Paran wiritin di bawah, Paran cuman minta satu, saya minta satu aja buat syarat, bukan buat Farhan saya bilang gitu, tapi buat syarat apa namanya ya, bisa dibilang syarat aja lah. Paran minta kopi satu. Paran kan nggak ngopi hitam kan, Paran minta kopi hitam satu, dibikinin tuh kopi hitam. Paran minum, bakar ngerokok, selesai ngerokok, udah tuh bang Paran wirid. Nah pas Paran wirid, si tetehnya ngedenger nih dalam wirid Paran, si tetehnya ngedenger, enggeus, udah katanya gitu. Udah tuh bang, dari situ Paran tetap lanjutin. Nah, Paran lanjutin, ngerasanya kayak Paran tidur lah bang. Paran tidur, Paran keluar, balik lagi tuh bang, balik lagi. Nah di situ Paran kayak ditunjukin bang, apa namanya, ada sesuatu yang ditanam tuh keliling rumahnya bang. Jadi di pinggiran rumahnya, ini dalam keadaan Paran mimpi ya, di pinggiran rumahnya tuh ada kayak pohon, apa ya namanya, kayak pohon puring gitu, cuman bukan puring bang, apa ya namanya, pohon puring. Oh, tahu. Iya, kalau lagi kecil suka bercandain orang jorokin gitu ya, kayak pohon gitu. Nah di situ ditanam satu rambut, terus apa namanya, diikat gitu bang, pakai kayak kain gitu. Pokoknya diunjukin dah tuh, ada yang nunjukin Paran di sini, terus Paran ke atas lagi. Nah pas Paran ke atas lagi bang, ke arah kamarnya, pas begitu masuk kamarnya, itu sosok yang gede itu ada depan muka Paran bang. Yang sosok Gunung Kawi? Iya, ada di depan muka Paran lagi begini. Tiga-tiganya tuh ada bang, lagi begini. Paran bingung dong, ada apa lagi nih, maksudnya. Ya udah di situ Paran coba komunikasi, apa mau apa, Paran bilang gitu. Terus dia bilang kayak apa namanya, intinya kalau belum semuanya mati, bahkan sampai ke keluarganya semuanya harus mati. Dalam arti tuh ini kan nantinya buat tumbal dia putus bang, karena satu dia udah meninggal. Dia nggak mau bang, dia mau yang bersangkut pautan menjadi darahnya, anaknya atau keluarganya ini, istrinya, keluarganya semuanya harus mati. Terus Paran ngomong dong, nggak bisa gitu, situ bukan Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Paran bilang gitu, situ juga kan diciptain sama Tuhan. Dia nggak mau, intinya dia kekeh tetap mau mati. Terus Paran sakit bang, tenggorokan Paran sakit, dicekek bang, tek, dia nyekek Paran. Pas dicekek, nah ini pas sudah selesai, si tetenya semua nyaksin bang di situ ya. Pas Paran dicekek, terus pas dicekek itu ngerasa sakit bang, sakit banget di sini, sampai gimana ya, buat napas tuh agak susah bang. Terus udah bener-bener tuh aus banget yang Paran rasa. Nah dilepas tuh sama dia bang, jatuh. Paran istighfar, astagfirullahaladzim. Nah yang Paran rasa di belakang Paran tuh banyak lah ada yang ngebantuin. Nah dilempar lah tuh bang dari belakang, kayak batu kecil bang segede gini, dilempar sama dia, terus bas ke arah ininya, ke arah yang itunya. Iya. Nah tiba-tiba si apa namanya ininya, bus keluar api bang, kebakar. Kata Paran mikir lagi, oh mungkin udah selesai nih. Nah udah pas Paran mau jalan, kaki Paran kerasa dililit ular. Gimana sih, kayak yang melata. Iya. Nah dililit ular tuh. Nah pas dililit ular itu kerasa nih bang, bener-bener kerasa. Terus Paran mikir, astagfirullahaladzim. Pas Paran giniin, bener ular bang. Paran singkirin ular yang cincin itu. Iya. Nah udah dari situ banda-bandanya semua tuh Paran lihat di situ, bener-bener kumpul bang. Sampai baru Paran bener-bener baru ngelihat Hanoman itu baru. Tapi sebenarnya pernah sih yang ngelihat, tapi ini Hanomannya beda bang. Hanomannya warna merah, matanya merah, kulitnya tebal hitam tapi campur merah gitu bang. Nah itu di atas tempat tidurnya itu, sambil begini, sambil ngeliatin Paran. Paran samperin lagi, Paran ambil tuh Hanomannya, Paran pegang, tangan Paran nyetrum bang, nggak bisa, langsung kerasa nih, wah kata Paran nggak beres nih. Udah tuh akhirnya Paran bacain lagi, wirid lagi, lanjutin. Nah
apa namanya, kebakar lagi tuh bang, kebakar lagi ini apa sih ya, bisa dibilang si Anomannya kebakar lagi. Dari situ udah tuh bang, astagfirullahaladzim. Sebenarnya batunya Paran bawa apa enggak ya? Batu yang bekas lempar itu masih ada bang? Masih ada. Mungkin nanti misalkan bawa kita tongolin aja kali ya. Dari situ udah tuh bang, Paran bilang wah ini mau gimana lagi, bismillah lah, udah selesai semua nih. Paran bersihin dah semua tuh, Paran bersihin semua. Nah pas mau balik lagi ke si tetehnya ini Paran keangkat bang, diangkat begini, diangkat itu sama si Hanoman yang tadi, tapi badannya gede bang. Hanoman merah itu kan? Iya, tapi badannya gede, lebih gede dari yang Paran lihat di atas tempat tidur. Gede banget ya, bisa dibilang kalau ukuran itu bisa 3 kali lipat Enjun bang. Gede banget tuh, gede tinggi lah gitu. Diangkat begini bang, Paran diangkat sampai begini, astagfirullahaladzim. Turun lagi, Paran nengok lagi, Paran zikir lagi, bismillah ya Allah, mudah-mudahan gak dikasih kendala lagi. Akhirnya udah di situ semua, udah tuh bang, Paran turun ke bawah. Dan ternyata tadi pada saat Farhan ngerasa dicekek, itu di depan Paran tuh bercak darahnya masih ada. Paran muntah darah bang. Saat kejadian tersebut. Itu kan yang ngejagain wirid si Mamang, si Teteh, adanya si Teteh, sepupunya pada di situ kan sama keluarga. Itu ngelihat bener Paran muntah darah itu bang. Dia bilang di atas itu dia ngelihat api bang, ngelihat api, cahaya api, dar itu ngejebolin ke atas. Nah akhirnya dalam posisi Paran udah sadar lagi, Paran bilang ya udah teh bentar ya, saya minta air putih. Kasih tuh bang air putih sama dia. Pas minum, ayo coba cek ke atas. Balik lagi nih bang ke atas, itu bener bolong bang, ternyata plafonnya bolong sampai gentengnya. Sampai gentengnya bolong, tembus sampai gentengnya bolong. Terus Paran bilang, teh ini mah kayaknya udah nggak bener-bener nggak beres. Akhirnya Paran inget lagi, oh iya yang di samping itu rumahnya yang di pohon puring itu, teh ke depan dulu yuk sebentar kata Paran. Nah pas mau kita turun nih bang, itu pintu di bawah nutup bang, angin kenceng banget, keger aja nutup pintu itu, jadi kayak nggak boleh keluar gitu bang. Akhirnya dari situ turun lagi ke bawah. Nah masuklah ke si Teteh, yang masuk ternyata karuhunnya si Teteh. Nah udah masuk karuhnya si Teteh, ngasih tahu ternyata. Jadi kenapa bang selama ini yang udah kesekian kali si Teteh ini susah buat meninggal, karena dijagain bang sama si karuhunnya tersebut. Karuhun itu leluhur kan ya? Leluhur ya? Dijagain sama leluhurnya itu. Karuhunnya itu bilang katanya, mun abi eueuh geus pae ya budak, kalau saya nggak ada udah mati mungkin ini anak. Nah jadi Paran tanya-tanya dah tuh bang, kenapa bisa kayak gitu. Akhirnya si beliau ini nyampein, dia kayak gitu setiap dia makan kadang suka ada yang lain. Itu ternyata bukan santet bang. Setiap dia ngerasa badan dia dingin, bukan santet, tapi perjanjian yang terikat ini mencoba buat numbalin si wanita ini, tapi dibantu bang sama leluhurnya itu yang ngejagain ininya. Oke. Ya percaya nggak percaya ya bang ya. Iya. Tapi di situ beliau bilang mungkin kalau misalnya nggak dibantu atau dibentengin gimana nggak bakal bisa terjadi. Akhirnya Paran tanya, mohon maaf dengan siapa. Akhirnya dia nyebutin nama. Nah ternyata Paran baru tahu pas nyebutin nama, Paran kaget bang. Jadi salah beliau ini yang masuk ke badan si Teteh ini salah satu orang ulama, alim ulama atau leluhur penting di Garut. Tapi Paran nggak bisa nyebut nama. Penting di Garut. Kaget tuh Paran. Paran. Udah Paran langsung sungkem. Dia nggak mau, dia narik tangan Paran, cium tangan bang. Paran nolak dong, nggak pernah mau kan Paran pada cium tangan. Nah jangan cium tangan kata Paran. Dia bilang, saya hormat sama yang di belakang kamu, kata dia gitu. Tapi saya masih muda, jangan kayak gitu, saya nggak ada siapa-siapa. Ini Paran ngebalikin. Udah akhirnya nggak lama dari situ dia bilang, sok titip budak iya katanya gitu, tolong dibantu kalau ada apa-apa. Ya yang silakan, maksudnya udah insya Allah aman gitu. Akhirnya keluar tuh bang,
Pas keluar Farhan coba ambil anuannya bang, apa yang samping pohon puring itu, yang Farhan lihat ada rambut. Nah pas Farhan buka, bawa nih ke dalam, Farhan buka, ketemu kan tuh bener ada. Pas dibuka ternyata isinya tulang belulang bang. Tapi Farhan nggak tahu ya tulang belulang apa. Tulang belulangnya warna putih, tapi kayak gimana sih bang, lumayan lah segini nih bang. Tapi nggak tahu bentuknya tuh tulang bang. Tapi yang Farhan bingung, ini bulat, ngerti nggak? Jadi kan kalau kayak kita tulang nih bang, apa namanya, biasanya kalau emang potongan ada retakannya. Retakannya betul. Iya, tapi ini bulat bang, Kayak utuh. bulat. Farhan bilang hancurin lah, dihancurin dah tuh bang, Farhan tumbuk tuh bang, agak lumayan keras bang. Gimana sih namanya tulang? Nah pas di situ lumayan keras, di dalamnya ini ada kain merah bang, kain merah kecil segini lah, kain merah. Nah di dalamnya itu ada bacaan-bacaan bang, gundul, kitab apa, huruf gundul. Farhan buka, Farhan sobek, udah tuh kira banda-banda semua yang di atas. Farhan turunin, Farhan bakar semua tuh bang. Farhan bakar, taruh di apa namanya, depan dulu. Farhan minta jangan sampai gimana-gimana, dibakar di dalam sini aja kata Farhan. Kalau di luar takut ada gimana-gimana. Coba minta tolong kata Farhan, cari tong sampah yang bener-bener, bukan yang modelan plastik bang, yang tong itu yang besi. Ada, tapi Farhan agak khawatir. Gimana ya? Udah teh, kalau misalnya ubinnya ada yang gimana-gimana nggak apa-apa ya. Udah nggak apa-apa, kata si tetenya gitu, mengizinin. Dapat itu tongnya agak lumayan lah bang segini nih. Nah Farhan masukin tuh bang semua, sampai ke atas tuh udah alhamdulillah nggak ada apa-apa. Farhan ambilin semua tuh bang, Farhan ambilin semua di atasnya, masukin tuh ke dalam situ, udah minta minyak sedikit, Farhan bakar. Pas Farhan bakar bang, dari ujung jempol Farhan nih, jari nih, itu kerasa kayak gimana sih bang, kayak kita dikilik-kilik sama duri bang. Sakit semuanya ternyata di situ, yang hadir di situ semuanya ngerasa sakit bang. Selama itu masih nyala, Farhan sampai astagfirullahaladzim, tenang kata Farhan itu, tenang. Nah tiba-tiba si sepupunya ini, naon, langsung nunjuk itu bang. Dia ngeliat di atas itu, di lantai 2, badan gede itu ngeliatin bang, ngeliatin ke arah kita nih, ke arah Farhan, sambil begini bang. Naon, udah dimin, udah sampai kebakar semua, disiram. Farhan coba cek dong bang, ini isinya masih ada sisa-sisa apa enggak. Masih ada tuh bang sisa-sisanya. Udah tuh kata Farhan, udah rapin aja teh, rapin dah tuh sama si tetehnya dipinggirin. Udah teh, ini jadi gimana? Nah ini jadi gimana, tiba-tiba si itunya masuk bang, si ade sepupunya masuk. Dia asli Sunda loh bang, asli Sunda, tapi dia ngomong Jawa. Seharusnya nggak masuk logika dong. Ngomong Jawanya kromo bang. Jawanya kromo, halus. Farhan sendiri nggak bisa ini bang, nggak bisa terjemahin. Kita di situ bingung kan bang, ini gimana katanya. Nah si tetenya bilang, sebentar, kayaknya di sini ada orang Jawa. Akhirnya itu malam bang, sekitar jam 3 mau subuh tuh bang. Ya mau nggak mau, selama dia masuk cuma begini bang, ngomong, tapi kita nggak bisa nyautin ya, nggak tahu mau komunikasi apa. Akhirnya ya udah, mau nggak mau Farhan paksa keluar tuh, tapi si tetenya tetap keluar bang, manggilin tetangganya. Nah ternyata bener ada tuh bang tetangganya, ya bapak-bapak sih bang. Nah dia bisa ngomong kromo lah. Pas datang ngobrol, udah keluar teh kata Farhan. Nah udah kita ngobrol di situ, akhirnya si tetenya bilang, ngejelasin, Mang, apunten katanya, ini ada yang mau diomongin, tapi tolong dijaga rahasianya. Intinya dikasih tahu lah kenapa bisa kayak gini. Tiba-tiba masuk ngomong yang bahasa kromo tadi katanya. Nah di situ pas ngomong ya terjemahkan, jadi si perempuan ini yang kemasukan, dia ngomong bang, bahwasanya orang kalau udah ada ikatan kayak gitu sampai 7 turunan pun bakal kena. Intinya dikasih tahu tuh bang, sampai 7 turunan pun bakal terus terikat, dibilang gitu. Sekalipun sudah meninggal itu bakal terus terikat sampai 7 turunan.
bisa dihilangin cuman dengan satu syarat, katanya gitu. Adu ilmu, itu doang. Dia bilang kayak gitu, adu ilmu. Terus ngejelasin lah bang intinya. Karena pada di Jawa ini maksudnya sebenarnya kan dia ngomong terus ngasih tau ke Farhan, intinya Farhan ringkas lah bang ya. Nah, jadi sebenarnya di Jawa ini, apa dia bilang di Jawa ini dulu sebelum yang namanya ada bisa dibilang orang-orang luar masuk ke Jawa, Jawa lebih dulu. Kalender sampai dia bilang Masehi sama tanggalan Jawa lebih tua tanggalan Jawa. Dia bilang gitu. Mau gimana pun tanah Jawa nggak bisa diganggu gugat, dia bilang gitu. Kalau udah punya ikatan sama lembut susah, harus 7 turunan ini. Farhan minta ngomong kan. Terus gimana ini Mbah untuk biar bisa lepasnya gitu. Farhan tanya, ini Mbah dari mana? Dia nyebut, saya dari Mbah Arjuno. Kok bisa-bisanya gitu tahu ini? Ya itu Kawi Butak saya sering ke sana. Saya tahu di sana ada siapa-siapa. Tapi memang semuanya menghormati saya, dia bilang gitu. Menghormati saya. Farhan minta saran, jadinya gimana buat bisa ngelepas ikatan ini gitu. Masalahnya yang Farhan pertama baru tahu gitu kan. Maksudnya ngobatin orang yang begini. Nah itu kan yang namanya udah putus lah bang. Ibarat kata kayak kita punya tanggungan nih, kalau kita udah meninggal ya putus. Gitu kan maksudnya di perjanjian awalnya biasanya gitu kan. Tapi dia bilang nggak bisa, ini harus 7 turunan. Akhirnya dari situ Farhan bilang ya udah Mbak, saya minta gimana cara dibantunya. Saya cuma minta bantu, kasihan si Teteh. Nah terus dia bilang begini bang, tar dulu, kayak pakai bahasa dia, tar. Tangannya begini doang bang, bek. Si Tetehnya ini kegampar bang, bek. Merah di sini bang, kerasa merah. Nah ngomong lah akhirnya si Mbah ini, katanya, kamu jangan mau dibodohin, ini bukan aslinya dia ini setengah-setengah. Digituin bang sama si Mbah yang masuk ke sepupunya ini. Baru si ini ketawa, Tetehnya ketawa, ngomong lagi bahasa Jawa, kenapa dikasih tahu. Akhirnya tuh berdua berantem bang di situ. Ya Farhan mau misahin gimana, bingung kan bang, berantem tapi tanpa sentuhan bang. Diginiin trek, di sini bekas merah bang, bener-bener kayak dicakar bang, bekas merah. Nah terakhir si Mbahnya bilang, katanya pokoknya artinya tuh kayak udah nih urusan saya, katanya. Terus beliau diri, diginiin palanya, itu disentuh bang, diginiin palanya, ditarik tuh bang dari rambutnya, pakai kerudung, ditarik sampai ke rambutnya bang, trek. Abang tahu nggak pas ditarik itu bang? Apa tuh? Abang tahu keris yang kecil-kecil segini bang? Tahu. Itu nempel bang semuanya di situ, keris-kerisnya nempel semuanya. Ada banyak kan? Ada 5, nempel semua di situ. Brak, digigit sama Mbahnya langsung gini, pingsan, si Teteh pingsan. Gak lama si mamang yang satu, ternyata dia udah rada panik bang. Selama di situ tuh udah rada panik, dibantuin kan sama adenya tuh. Nah si mamang yang ini, pas si Mbahnya nengok, langsung begini bang, langsung begini. Pas begini, ternyata si mamang ini tiba-tiba ngomong Jawa lagi, kata si mamangnya, ya saya pulang. Ternyata si mamangnya juga ditempel gitu bang, tempel. Udah tuh, kira si Mbahnya keluar, si Tetehnya mulai sadar, bercak yang tadi itu hilang, bercak yang merah tadi, bekas kegampar, kecakar, hilang bang. Tapi yang tadi ini masih ada bang, yang tadi ini masih ada. Nah si Mbah bilang bang, masuk lagi, tes, ngomong lah, kamu selanjutnya, nunjuk ke si mamang, kamu selanjutnya. Nah, baru dapat kabar, ya intinya ternyata si mamang juga meninggal. Selang berapa hari setelah itu kan? 1 minggu. 1 minggu. Si mamangnya juga meninggal. Ya di situ si mamangnya
ampun maaf, saya nggak janji nggak sangkut paut lagi, nggak mau lagi intinya. Itu taunya kan pas sudah selesai dari situ bang. Nah udah dari situ si mbahnya keluar, si mamangnya rada panik tuh bang. Itu udah tahrim subuh tuh bang. Kata Paran, mang, eta ulernya bawa keluar dulu mang. Diambil tuh sama dia ular yang di karung bang. Pas dibawa lagi kagak ada ularnya bang. Nggak ada. Yang ular Karung itu kan? kosong, iya. Karungnya kosong. Padahal kan secara logika udah dimasukin tuh bang. Ya kosong udah mau nggak mau. Nggak ada isinya udah. Udah akhirnya balik lagi teh. Ini udah mau mulai subuh, bandanya dikumpulin di depan semua ya. Saya rapihin. Udah tuh bang dirapihin. Nah itu bang baru yang namanya terserah nih ya penonton mau nganggep percaya apa enggak. Tapi Paran sendiri nyaksin bang. Nah di situ si teteh ini mau ngasih uang bang. Itu udah selesai semua tuh, banda udah dirapiin, mau ngasih uang ke tetangganya yang tadi nerjemahin bang. Katanya Paran sempat ngobrol juga, tetangganya ini dia orang Gunung Kidul, Jogja. Maksudnya makanya dia bisa kromo gitu. Nah istrinya memang orang Garut. Itu nah di situ Paran patahin mitos lagi tuh bang. Berarti orang Jawa sama orang Sunda nggak boleh nikah, mitos. Paran patahin lagi tuh mitos. Terus kata si mamangnya ini, oke. Oh pokoknya seru dah bang ngobrol sama dia. Oke. Apa gimana ya? Dia ngomong tuh, tapi badannya tuh sambil gerak kayak, oke gitu. Kemana nih? Gitu. Iya gitu. Pokoknya ya kayak nggak. Sambil Apaan tuh nggak gitu sih nggak gitu. Bantu. Iya apaan tuh nggak gitu. Pokoknya sambil postur namanya? Tubuhnya itu bang. Gimik itu pasti gitu gimik tubuhnya. Akhirnya si tetehnya ke kamar ambil uang, itu sekitar lumayan bang, ada seginilah. Kalau Paran lihat itu 50 ribuan mungkin 1 juta atau 1.500.000 lah ya. Pas dikasih ke si mamangnya ditolak sama si mamangnya. Coba kamu lihat baik-baik. Paran nggak ngeh loh bang. Maksudnya pas ngasih uang tuh Paran nggak ngeliatin sama si mamangnya ini yang tadi tetangganya. Coba dilihat baik-baik. Itu yang dipegang daun bang, daun sirih. Yang dipegang sama si tetehnya ini daun sirih. Itu banyak Banyak pasti bang. tebel, nggak cuma satu ya? Nggak cuma satu, tebelnya sama. Memang Paran ngelihat pas di awal dia ngebawa tuh Paran ngelihat itu uang. Itu bener uang, Paran ngelihat. Tapi begitu si didorong, coba kamu lihat. Sirih bang, daun sirih. Sampai si tetehnya kaget, dibuang tuh bererakan sirih. Sampai Paran sendiri penasaran, Paran pegang bang, bener sirih itu. Udahlah Paran nggak mau ngambil pusing. Si mama pamit balik. Udah tuh kata Paran, mana belum tidur kan. Udah tuh kelar subuh, udah sholat subuh dulu. Baru dah habis subuh tuh ngobrol. Ngobrol lah di situ yang Paran bilang, teh ini lebih baik diinvest aja, kata Paran gitu, diinvestin aja. Mendingan ditinggal di rumah sederhana atau gimana. Nah di situ ternyata baru dikasih tahu bang sama si tetehnya ini. Teteh cerita tuh akhirnya mau nanya, sebenarnya ikatan ini udah lama banget kan teh ya. Iya, si tetehnya ngasih tahu bang. Paran sempat nanya kan, teh kenapa teteh udah tahu nih dia kayak almarhum beliau kayak gitu, kenapa teteh masih mau? Jawabannya bang yang bikin hati Paran getar. Dia bilang gini, kenapa nggak kita merubah dari hal buruk untuk menjadi lebih baik? Itu jawaban dari si tetehnya. Paran langsung diem tuh. Ya udah akhirnya nggak banyak ngomong lah, dia baru Paran kasih tahu, teh udah untuk saat ini ya mungkin ini diinvest aja teh. Terus ya nggak apa-apa teteh tinggal di keluarga atau yang lebih sederhana nggak apa-apa lah teh, ini untuk kedepannya gimana. Udah ini untuk banda-banda biar saya rapihin teh ya, saya amanin. Dari situ udah tuh bang si tetehnya ngomong lagi, ya udah iya makasih. Nah kalau nggak salah kemarin tuh Paran ceritain belum yang Paran dikasih duit? Belum ya? Belum. Nah Paran dikasih duit tuh bang, tapi pas dipegang memang benar bukan duit. Itu nominalnya, kalau Paran gila uang bang, ada 50 juta bang. Wow. 50 ribuan semua. Intinya mungkin syarat lah ya, tanda terima kasih. Tapi Paran tolak. Teh maaf, Paran takut subhat. Paran begitu. Karena nggak tahu kan, inna halala bainu wal harama bainu
gitu kan. Farhan nggak tahu ini uang tuh halal atau haram, karena kalau kita nggak tahu uang halal atau haram jatuhnya subhat. Farhan bilang gitu. Farhan nggak mau teh, udah nggak apa-apa, cukup. Farhan bilang mungkin kalau memang teteh mau ngasih buat apa, pesenin saya ongkos pulang aja, udah buat makan rokok saya bisa, masih alhamdulillah ada rezeki. Farhan bilang gitu. Udah akhirnya masih tetehnya dipikir udahlah nggak usah apa namanya, ya udah makasih banyak. Saya juga nolak kan. Udah tuh akhirnya dari situ banda-banda Farhan rapihin sampai pagi ngopi udah tuh bang. Farhan malamnya tidur di godok, maksudnya mantau nih saat dalam satu hari ini gimana, tapi tetap komunikasi. Nah akhirnya sebelum pulang Farhan kasih air, Farhan kasih bacaan, teh nanti sebelum sholat teteh baca ini ya, Farhan bilang. Kemudian kalau bisa ba'da asar teteh baca roti palatos, nanti habis apa sebelum subuh kalau bisa teteh baca roti palhadad, Farhan bilang gitu. Kalau bisa nih didawamin teh selama 40 hari lah, Farhan bilang gitu. Udah tuh akhirnya dari situ si tetehnya pindah bang. Tetehnya pindah, kemudian apa namanya, rumahnya ini dibersihin tuh sama pembantunya kan banyak, dibersihin. Nah pembantunya dipulangin bang ke kampung halamannya masing-masing. Tetehnya cerita, saya pulangin tapi saya bekelin, saya kasih uang. Satu pembantunya dikasih uang 200 juta bang. Pembantunya, sopirnya ada 3, pembantunya aja ada 5. Itu harta dia bisa 1 M lebih ya. Nah ternyata si teteh tuh bilang bang, cuman ngangkat bantal aja ada duit. Dari hasil itu dulu pas masih suaminya masih ada, si teteh bilang bangun tidur nih, terus Bangun gitu. bangun kan, pas bangun Anjir, duit. diangkat bantal tuh uang. Tapi suaminya tuh jarang bang, namanya suami istri ya, biasanya kan tidur bareng bang. Ini paling cuman 1 bulan 1 kali, sebanyak maksimalnya tuh sebulan 4 kali, seminggu sekali tidur berdua doang tuh bang. Maksudnya nggak tiap hari. Dan itu setiap apa namanya mau tidur, suaminya pasti tidur di ruangan yang itu bang, di ruangan ya nggak tau lah spiritual dia, di ruangan yang itu. Nah itu istrinya cerita, bangun tidur nih ngerapi, gimana sih orang kasur dirapin, di atasnya ada duit. Pokoknya tuh pembantunya dipulangin, beliau cerita ngasih 1 pala 200 juta. Nggak kebayang lah uangnya semana tuh bang. Masih eman itu. Iya. Eman. Dan dari situ ya kalau Farhan mikirin duit, Farhan bisa aja teh. Buat saya mana nih gitu. Cuman Farhan nggak mau bang. Satu karena Farhan tahu itu uangnya dari mana. Kedua kayak udahlah nggak mau gini. Akhirnya udah malam itu aman ya, alhamdulillah tuh bang. Alhamdulillah udah nggak ada kendala apa-apa lagi. Cuman si teteh selama ngedawamin yang Farhan kasih, dia sakitnya non medis. Tapi dalam artian tuh nggak mencelakakan bang, cuman panas badannya. Setiap dia ngamalin tuh panas. Pokoknya selama 40 hari tuh panas. Ya sekarang alhamdulillah kemarin kan sempat ketemu lagi tuh sama si tetehnya, udah ketemu sama tetehnya nggak lama sih bang. Farhan masih hafal. Nah di situ ada rumahnya tuh udah ada tulisan rumah ini dijual. Rumahnya jadi ya sederhana bang, sederhana. Nah terus si teteh bilang di situ nanyalah sama Farhan, ini gimana ya uang sisanya saya kirim semua ke panti asuhan, terus saya bangun yayasan buat panti asuhan juga buat anak yatim. Ya teh mudah-mudahan mah buat bisa ngapus dosa lah teh, Farhan bilang gitu. Maksudnya ya Farhan juga nggak bisa bilang itu halal, nggak bisa bilang itu haram, tapi Farhan balikin lagi, tapi yang penting niat teteh baik teh, udah itu aja kuncinya. Kayaknya Farhan ceritain tuh gitu, oh iya cerita saya diangkat tak, ya kapan tayangnya ya katanya gitu, kapan nanti saya mau nonton katanya. Ya teh cuman ya pesan si tetehnya itu doang sih bang, namanya disamarin. Malah si tetehnya seneng cerita ini diangkat. Beliau bilang nggak menyudutkan suaminya, nggak apa, tapi biar jadi pelajaran. Sekarang udah alhamdulillah si tetehnya udah nggak sakit-sakitan lagi. Intinya adalah ada satu ruangan di dalam rumah tersebut yang memang bisa dikatakan untuk ritual. Iya bang, ada untuk, jadi bisa dibilang meditasinya dia bang. Meditasinya dia. Tadi juga gue udah kebayang sih vibe-nya tuh lampunya merah. Terus juga istri juga nggak pernah kasih itu ya? Nggak pernah. Ya kan, bahkan nggak tahu kuncinya yang mana, nggak tahu. Iya, saking tahu. Kalau gitu kan emang
dia yang belum pernah kasih itu, makanya dia bingung nih kunci yang mana, gitu kan. Cuma si dulu almarhum cuma kunci di sini, gitu kan. Tahu kuncinya. Tahu, dan ternyata enak banget sih, misalkan gila harta gitu ya. Iya. Misalkan ya kita kalau masalah uang kita nggak bisa menyamaratakan kalau apa namanya orang itu benar-benar gila uang gitu kan. Mungkin yang ngono yang orang-orang ngono pilih saya gitu kan. mungkin ada lah, pasti kita nggak munafik lah, kita mengejudge gitu, bukan ngejudge tapi pemikiran kita pasti ada yang untuk hal itulah. Untuk hal itulah gitu. Sih, Bang. Iya, soalnya nggak cuma sekali dua kali kan kasus-kasus kayak gitu kan, orang-orang di atas sono gitu kan, ketangkep, tiba-tiba ketangkep. Oh, ternyata kan emang apakah tujuannya orang-orang itu untuk korupsi dan lain sebagainya. Tapi kita balik lagi yang itu deh ntar nih kan. Yang angkat bantal ya. Iya. Duit gitu kan. Rezeki, kalau bangun pagi rezeki nggak patok ayam gitu kali. Mungkin nggak berlaku sih, Bang. Nggak berlaku ya. Tapi nggak tahu sih, Bang. Intinya sih ada medianya juga sih, Bang. Dalam artian tuh medianya gini. Yang Farhan tahu tuh kayak dia nggak tiba-tiba begitu, Bang. Pasti ada medianya kayak sebenarnya dia punya usaha di sini, tapi tuh dikasihnya lebih. Tapi kalau untuk uang yang di bawah bantal itu ya bisa dibilang kurang paham juga sih, Bang. Farhan gimananya gitu. Iya, kan ada tuh melipat gandakan uang. Iya. Ya kan, kalau nggak salah sempat gue tonton tuh melipat gandakan uang dengan cara apalah. Jadi kayak ada biang duitnya nih. Tuh biang duit itu tuh banyak lipat itu udah kayak apa ya? Kita mungkin bukan rahasia publik kali ya, banyak orang juga yang tahu tentang hal-hal ritual kayak gitu kan. Bahkan cuma naruh duit di kotak 50.000 jadi banyak jadi banyak gitu tuh. Nggak tahu kalau sekarang kan dijadikan sulap gitu kan. Iya, sulap. Yang dimana satu kotak itu isinya banyak, tiba-tiba banyak gitu kan. Tapi kalau dulu kita nggak ada yang tahu lah ya. Emang jin itu kan ada. Ada. Jin itu ada. Dan jin juga ciptaan Allah kan gitu ya. Jin itu kan yang tidak terlihat gitu kan. Makanya kan ini juga, Bang. Jelas lah di Al-Qur'an kan. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi waktu itu ada, Bang, yang baca ayat itu artinya itu tapi ayatnya beda. Ada. Iya, Was-was minal jinnati wan nas. Dan Allah menciptakan jin dan manusia. Iya, artinya memang ada di Quran itu, tapi ayatnya bukan itu. Iya. Ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat yang bener ya. Kalau surat Anas mana ada yang artinya begitu? Was gitu kan. Jadi tadi jin itu kan emang nggak terlihat ya nih. Ya, terus juga ins itu kan manusia ya. Jadi yang terlihat lah gitu. Misalkan ada jin yang terlihat, berarti dia keluar dari fitrahnya dan itu pasti kan itu jahat kan gitu ya. Contohnya yang itu kan pasti jin-jin jahat kan gitu kan. Itu, dan misalkan tak terlihat tapi kayak jin, berarti terlihat tapi kayak jin, berarti teman kita yang kayak setan. Gitu aja. Iya benar. Lebih kodratnya kan gitu kan, fitrahnya udah keluar tuh gitu. Oke, jadi teman-teman semua untuk yang nonton nih jangan sampai ada yang DM Farhan bahwasanya gimana antar gue dong ke Gunung Kawi gitu. Tempatin ini gitu kan. Jangan, teman-teman semua usaha. Dan teman-teman usaha bidang apa, F&B, bidang clothing gitu kan, bidang apapun itu, jualan dan lain sebagainya, udahlah jualan sebagaimana mestinya gitu kan. Itu kan perantara juga nih. Iya, perantara. Kayak misalkan dia pesugihan tapi seakan-akan dia bukan kayak tiba-tiba duit banyak, tapi dia jualan apa tapi laris terus. Gitu kan. Itu kan mungkin ya nggak rahasia publik juga. Mungkin juga ada yang jualan dia minta ke suatu, entah itu jimat atau apapun itu, biar laris. Itu pesugihan juga sih kalau menurut gua ya, supaya dagangnya rame kan, supaya jualannya gimana lah. Mungkin salah mengartikan. Iya, salah mengartikan bahwasanya wah dengan jimat ini begini-gini menuhankan jimat gitu kan. Janganlah teman-teman semua. Oke, sebelum ditutup nih, mungkin lo punya pesan kan untuk teman-teman semua nih? Ini amanah dari beliau sih, Bang. Dari si Teteh ya, dari istrinya. Kemarin kan sempat ketemu nggak lama. Jadi beliau cuman titip pesan, intinya ini Farhan beliau sebenarnya nggak nyuruh Farhan buat ngebuka ini ya, tapi Farhan buka biar teman-teman juga tahu gitu, Bang. Jadi intinya beliau sekarang hanya jualan nasi, Bang, tapi beliau ngerasa hidupnya lebih berkah.
beliau ngerasa hidupnya lebih nyaman dan semua hartanya memang udah beliau nggak megang sama sekali Bang. Dan rumah itu pun dijual, rencana beliau buat bangun pondok pesantren. Intinya ya beliau udah bener-bener pengen ngelupain masa itulah Bang. Jadi pesan beliau lebih baik hidup sederhana tapi bahagia daripada banyak uang tapi sengsara. Oh iya. Itu iya. pesan dari beliau. Iya. Buat Farhan cuman media ya Bang, ngamanahin apa yang beliau sampein kayak gitu. Oke, jadi yang dicat itu emang berkahnya ya. Ya, gitu berkahnya itu. Lebih baik jualannya sedikit tapi berkah ketimbang yang belinya banyak tapi nggak berkah. Iya. Kan gitu ya. Kan rata-rata orang yang banyak duitnya penyakitnya aneh-aneh Bang. Iya. Stroke, bener. terus nggak bisa makan nasi lah. Iya. Apa berkah nikmatnya nggak ada. Iya. Kayak kita apa aja kan Ajar udah beri aja. aja gitu kan. Jadi teman-teman semua udahlah kita ambil berkahnya aja nih. Jangan ya udah nikmatin aja, syukurin, namanya juga hidup kan kayak gitu. Pokoknya ya gue yakin banget teman-teman semua bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang tadi dijelaskan oleh Farhan dari cerita pertama itu awal mulanya, kemudian juga nih disusul ketika di rumahnya, dan ternyata di rumah juga ada satu kamar yang memang mungkin meditasi dan lain sebagainya, dan juga banyak barang-barang yang nggak tahu, bahkan gue baru tahu juga ada Satanik. Iya. Itu dan sempat dibakar semua gitu aneh. Iya. Diibaratkan kalau pikiran Farhan ya udahlah Bang, angusin. Karena takutnya ya itu yang tadi Bang Umang sampaikan juga, mendewakan benda itu. Maksudnya kayak wah ini benda bakal bisa gini, itulah sesatnya di situ Bang. Kalau kayak kita punya, kemudian kita rawat, kita jaga, kita menghargai ini pemberian leluhur kita. Tapi kita nggak bilang ini bisa buat ini ya. Itu yang salahnya di situ Bang. Itu. Sebenarnya kita cuma penghobi gitu kan, tapi ada salah satu ngelihat nih, ini kayaknya nih, gue coba tiba-tiba itu tuh yang salahnya itu. Jadi jangan salahkan benda, namun salahkan oknumnya gitu ya, yang menyalahgunakan benda tersebut. Oke. Mungkin karena nih syutingnya juga mau sahur nih, mungkin ditutup dulu kali ya. Kita bentar lagi imsak soalnya nih. Ada Bang, kemarin belum lama Farhan pulang dari Kalimantan, sebenarnya ada juga nih, itu mau main tuyul. Tapi Farhan bener-bener ngebersihin Bang. Jadi dalam 1 minggu uangnya bisa hilang, uang embahnya bisa hilang 300, 500. Itu rutin. Bahkan sampai hilang emas ditotalin hampir 70 jutaan lah Bang. Tapi suratnya ada dan itu diberangkas. Tapi Farhan kesana, alhamdulillah tuh, maksudnya ya Farhan semampu Farhan. Dan sampai saat ini alhamdulillah nggak ada kehilangan lagi. Dari rumah mbahnya itu. Dibocorin lagi nih. Dibocorin lagi guys ya. Gimana dah guys kalau di begini guys? Kita gas apa, kita sikat apa, kita bungkus? Oke, mungkin tutup aja dulu kali ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Farhan ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau buka usaha dan lain sebagainya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Farhan. Alhamdulillah. Bungkus.